Baik, jumpa lagi sekarang dengan pertemuan berikutnya, yaitu di sini kita akan praktikum tentang pemahaman melanjutkan yang kemarin ya. Sekarang kita akan fokuskan ke perbedaan antara common anoda dan common katoda. Itu apa sih bedanya? Kelihatannya sepele, tapi itu nanti akan berpengaruh ketika kita dihadapkan dengan seven segment, karena ada dua jenis seven segment di dunia ini ya, yaitu common anoda dan common katoda. Oke, yang pertama kali kita lakukan adalah seperti biasa membuat desain rangkaian elektronika lewat program Proteus. Punya saya pakai Proteus 7 ya, Proteus ISIS 7, seperti yang sudah ada di layar ini. Nah, silahkan cari ATmega dan LED. Kita kali ini pakai dua LED dan dua port untuk membedakan. Yang satu akan kita rangkai untuk common anoda, yang satu kita rangkai untuk common katoda. Nah, seperti biasa kita cari dulu ATmega-nya ya, pakai pick device. Tuh, kita cari ATmega 32 seperti ini bentuknya. Oke, atau double klik sama aja nanti masuk sini. Dan pick lagi bagian device ini, kita cari LED. Silahkan cari dua buah LED dengan warna yang berbeda ya. Boleh merah kuning, merah dan kuning, atau hijau atau biru terserah. Saya menggunakan kuning dan merah. Oke ya, di sini ada kuning dan merah. Kemudian mari kita susun rangkaiannya seperti ini. Nah, seperti ini ya, dirangkai kurang lebih seperti ini. Yang atas ini adalah common anoda, yang bawah adalah common katoda. Itu serupa tapi tak sama ya. Yang membedakan apa? Kalau common anoda, sekali lagi saya sampaikan, semua kaki anoda menjadi satu ya, terhubung menjadi satu dengan power ya. Di sini power, atau kalau kita cari terminal di sini ya power ya namanya, atau listrik ya, listrik positif. Sedangkan kebalikannya, common katoda, di sini common katoda itu semua kaki katoda terhubung menjadi satu dengan listrik negatif atau ground. Ground di sini ya. Kita bisa cari di terminal sini, terminal dan ground. Nah, ini nanti pengaruhnya ketika kita ketemu dengan seven segment, karena di dunia ini ada dua buah seven segment, dua tipe seven segment, yaitu common anoda seperti yang di atas dan common katoda seperti yang di bawah. Kelihatannya sama, tapi nanti perbedaannya ada di penulisan skripnya. Cukup signifikan perbedaannya. Nanti kita akan belajar di seven segment, nanti akan ketemu di seven segment. Nah, kita pelajari dasarnya dulu sebelum sampai ke seven segment. Nah, bagaimana nanti menghidupkan dan mematikannya? Untuk menghidupkan bagian common anoda ini, kita harus isi logika 0, karena di sini sudah ada logika 1 atau listrik positif ya di anodanya, maka hanya dibutuhkan logika 0 di kaki katodanya. Jadi di tiap port, di sini port C untuk common anoda, saya sudah hubungkan dengan LED common anoda di port C, maka untuk menghidupkan rangkaian LED di atas atau di common anoda ini membutuhkan nanti logika 0. Kebalikannya dengan yang common katoda. Common katoda saya hubungkan dengan port D. Nanti untuk menghidupkannya kita butuh listrik positif atau logika 1. Nah, itu perbedaan mendasarnya. Terus nanti bagaimana pemakaiannya? Mari kita langsung eksekusi di script kodenya, yaitu dengan CV AVR. Silahkan buka CV AVR-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan bikin project baru ya, new project seperti biasa. Yes. Nah, cari AVR 8, AT-Tini, ATmega, AT90. Kita klik OK. Nunggu loading di sini. Nah, di sini kita pilih ATmega, kemudian port.
sesuaikan port itu dengan port yang kita gunakan, yaitu di sini kita pakai port C dan port D sebagai output ya. Kembali ke CVFR, jadi port C dan port D ini sebagai output ya, output. Oke, port C dan port D kita set output. Sudah selesai, itu saja yang kita konfigurasi. Di samping tadi chipnya kita harus cari ATmega32 dan portnya. Untuk yang lain biarkan saja apa adanya. Lalu kita generate program save and exit ya. Di sini misalkan saya menulis simpan saja sebagai 01 akan ada 3 file ya yang disimpan 01. Nah, kita nunggu loading, akan tergenerate seperti ini ya. Semua inisialisasi sudah terkonfigurasi, kita cek ya. Port C ini sebuah nilainya sudah 1 dan juga port D nilainya 1, berarti itu menandakan sebagai output ya untuk DDR. Kalau nilainya 0 seperti ini, port B dan port A, DDR-A, DDR-B nilainya 0, itu artinya input. Nah, kita akan menggunakan port D dan port C. Nah, langsung kita ketikkan kode untuk mencoba ya. Misalkan kita ingin membuat semua port dengan logika 0, maka kita ketikkan port C sama dengan pakai biner dulu untuk mempermudah ya. Kita tahapan pertama pakai biner. Ya, ini 0 dan port D sama dengan 0B, 0-nya 8 kali. Nah, seperti ini. Nah, perintah ini nanti akan memberikan perintah ke port C dan port D untuk semua pinnya ini ada 8 pin di sini ya, 8 pin pada port C dan 8 pin pada port D dengan logika 0, mengisi semua kakinya itu dengan logika 0 ya. Kita coba build all project. Mungkin di tempat kalian ada di sini notifikasi ya, kita klik OK asal tidak ada error ya. Ataupun warning. Nanti kalau error dan warning silahkan dicek. Nah, di sini ada error dan warning. Kalau sukses seperti itu tidak akan ada error dan warning. Nah, kalau sudah kembali ke rangkaian tadi di ISIS, kita double klik chipnya, kita cari program yang sudah kita bikin tadi. Biasanya letaknya di tempat Anda nge-save ya. Kalau di tempat saya di sini folder CVAVR. Nah, bukan yang cop tapi masuk ke folder debug exe. Nah, cari file hex. Buatnya Intel hex file ini ya, 01 hex. Oke. Kalau kita play, karena tadi logika 0, harusnya yang atas ini nanti nyala, yang bawah tetap mati. Oke, kita coba, kita play. Nah, demikian ya. Yang atas nyala karena kita kasih logika 0, sedangkan yang bawah itu akan mati karena kita kasih logika 0. Ini adalah common anoda. Ketika kita kasih logika 0, nilainya menjadi nyala. Sedangkan common katoda ketika kita kasih logika 0 maka akan mati. Kita coba kebalikannya, kalau kita kasih logika 1 semuanya ya, semua pin kita kasih logika 1. Sama pun di port D. Dan kita compile. Kembali ke ISIS-nya, kita stop saja, nggak usah double klik lagi, kemudian kita play lagi, maka yang menyala adalah yang bawah. Seperti itu ya. Nah, terus ini buat apa seperti ini? Ya, kita coba misalkan nanti akan menyalakan sebuah lampu saja, mungkin yang di tengah sini ya, yang di tengah sini, yaitu kalau 1 2 3 4 atau pin 4 masing-masing port. Jadi port C kita nyalakan pin 4, port D kita nyalakan pin 4. Maka nanti perintahnya kurang lebih seperti ini. Kita cari pin keempat, 1 2 3 4. Nah, ini kita ubah menjadi 0. Sedangkan yang bawah nah, kebalikannya seperti ini. Kelihatannya sepele ya kalau masih bilangan biner. Nah, ini harusnya nyala sesuai. Pin 4 pada port C dan pin 4 pada port D ini menyala. Nah, kalau kita ketemunya bilangan biner seperti ini, itu akan enak sekali. Tapi nanti ketika harus mengubah ini menjadi bilangan heksa, maka kita harus mengotak-atik lebih dalam lagi. Misalkan, nah biner ya, yang port C kita tetap posisi ini.
hanya saja, nah, posisi ini hanya saja kita ubah menjadi bilangan heksa, maka kita harus buat nah seperti ini heksa, maka ini nilainya adalah F7. Maka port C kita close dulu ya, matiin dulu programnya. Maka untuk port C sama dengan nilainya heksa adalah 0x F7. Sedangkan di port D ini nilainya berbeda lagi. Nah, heksanya kelebihan ini ya. Backspace. Nah, 8 di port D. 0x 8 atau 8 itu bisa. Mari kita coba. Stop dan play. Nah, kan yang nyala masing-masing port adalah pin 4 dengan 2 buah perintah yang berbeda. Ini harusnya tidak koma ya, kalau masih error tadi. Stop, play. Nah seperti ini ya, ini tidak ada error di bawah, tidak ada. Jadi nanti akan berbeda sekali ketika kita menggunakan bilangan heksa, karena nanti dalam implementasinya umumnya digunakan bilangan heksa. Maka perlu diperhatikan tipe LED yang dipakai, LED array yang dipakai itu adalah tipe common anoda seperti yang di atas atau tipe common katoda seperti yang di bawah. Nanti ketemunya akan berbeda ketika kita main-main dengan yang namanya 7 segment ya, karena ada 2 tipe 7 segment. Kalau kita cari 7 segment common anoda dan common katoda, nanti scriptnya pasti berbeda. Script untuk memanggil angka atau tabel kebenaran istilahnya ya, truth tabelnya nanti akan berbeda nilainya di heksanya. Nah ini contohnya ya, common anoda dan common katoda penggunaannya pasti nanti berbeda. Nah ini akan kita pelajari di video selanjutnya untuk 7 segment ya. Jadi selamat mengotak-atik seperti ini. Silahkan coba-coba mencari perbedaannya, script perbedaannya ketika Anda mungkin menyalakan LED bagian mana, 2 LED bagian 8 dan 7 mungkin, atau mungkin 0 dan 5, 1 dan 5 dan sebagainya. Silahkan di otak-atik, pelajari lagi perbedaan common anoda dan common katoda. Selamat belajar. Terima kasih.